Panitia Pusat Muktamar ke-13 Perwakilan Rakyat tahun 2024 di Kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah. Jawab Dr. Al-Habib Muhammad Lutfi Ali bin Hashim bin Yahya Al-Isham, Istri Komit, Ketua DJN Mas Adi, Sekretaris Habib Umar Mutahar, anggota Profesor Dr. Haji Din PPDI, Habib Thohir bin Yahya, Haji Udin Nuha Arwani, Habib Batur Rahim As-Sekhaf, Haji Soleh Bahruddin, Tuan Guru Turbudi, Dr. Haji Ahran Yasin, Dr. Haji Ahmad Syarhosi Sukhi, Habib Muhtar As-Sekhaf, Profesor Haji Ahmad Rafiq, Bagindo Letter, Haji Anif Muhammadun, Haji Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang saya cintai, saya doakan. Ini beredar video tertanggal 9 November 2024 tentang pembentukan susunan Panitia Muktamar Jatman ke-13 yang dirapatkan di Pekalongan di rumahnya Pak Lutfi bin Yahya. Artinya apa? Dengan pembentukan Panitia Muktamar Jatman versi Habib Lutfi Pekalongan menunjukkan bahwa Pak Lutfi bin Yahya masih melakukan perlawanan terhadap pengurus besar Nahdlatul Ulama terkait organisasinya, dan dia masih merasa sebagai Rois Am, sehingga kemudian masih punya otoritas untuk mengadakan atau menggelar muktamar. Padahal sebagaimana rentetan yang sudah-sudah terkait dengan polemik, terkait dengan konflik di tubuh Jatman, mestinya Pak Lutfi bin Yahya atau Jatman versinya Pak Lutfi bin Yahya sudah tidak punya hak lagi, tidak punya otoritas lagi untuk menggelar muktamar. Nah, sebagaimana di video sebelum ini telah kami unggah pernyataan dari pengurus Jatman Provinsi Jawa Tengah ketika ada acara di Kabupaten Banyumas sekitar sepekan yang lalu. Di situ jelas dikatakan bahwa usai pertemuan PBNU dengan pengurus pusat Jatman dan pengurus wilayah Jatman yang dihadiri oleh 95% pengurus wilayah Jatman se-Indonesia, dan 95% juga dikatakan mensetujui untuk terjadinya atau pergantian kepemimpinan Jatman sebagaimana yang sebelumnya. Artinya ingin Jatman tidak dipimpin lagi oleh Pak Lutfi bin Yahya karena sudah 24 tahun menjabat. Dan proses itu, hasil keputusan Surabaya itu menyatakan diserahkan sepenuhnya kepada pengurus besar Nahdlatul Ulama untuk menggelar muktamar. Dan disebutkan pula dalam pertemuan di Banyumas itu, PBNU telah melakukan sidang pleno atas hasil kesepakatan Surabaya. Yang hasil sidang pleno itu memutuskan bahwa pengurus Jatman di bawah Pak Lutfi bin Yahya dinyatakan demisioner. Yang selanjutnya karena itu muktamar Jatman sepenuhnya akan dihandle oleh pengurus besar Nahdlatul Ulama pasca demisioner itu. Nah, tahapan hari ini informasinya adalah membahas tentang kapan dan di mana muktamar Jatman versi PBNU ini. Nah, itu ya. Nah, sekali lagi bahwa apa yang terjadi di Pekalongan artinya adalah sebuah upaya untuk tidak mengindahkan hasil musyawarah antara PBNU dengan pengurus-pengurus pusat Jatman dan pengurus provinsi Jatman di Surabaya. Buktinya bahwa mereka masih menggelar rapat
bahkan sudah membentuk kepanitiaan Muktamar Jatman versinya Pak Lutfi bin Yahya. Nah, mengapa ini bisa terjadi? Kalau menurut saya, karena kelambanan pengurus besar Nahdlatul Ulama di dalam mengatasi persoalan organisasi Badan Otonomnya Jatman ini. Nah, Jatman kan termasuk organisasi di bawah NU, statusnya adalah Badan Otonom NU. Sama seperti Ansor itu badan otonom, Fatayat adalah badan otonom, Muslimat badan otonom. Ketika ada persoalan di internal organisasinya, maka PBNU punya otoritas untuk mengatasinya. Sama seperti Jatman ini. Nah, jadi kelambanan, keleletan, ketidaktegasan PBNU di dalam mengambil sikap terkait dengan konflik di internal Jatman ini membuat Pekalongan masih merasa punya otoritas, masih merasa punya wewenang, sehingga berani untuk melawan keputusan PBNU, melawan kebijakan PBNU terkait Jatman ini. Bahkan kan seperti yang sudah pernah kita lihat bersama beberapa waktu lalu, Jatman versinya Pak Lutfi bin Yahya pernah membuat surat edaran melarang kepada para pengurus Jatman Pusat dan pengurus wilayah Jatman Indonesia untuk tidak menghadiri undangan PBNU. Itu kan sebuah upaya nyata pembangkangan seorang Rois Badan Otonom kepada induk organisasinya. Nah, ini kalau dibiarkan terus-terusan begini, maka bisa berpotensi menelurkan kepengurusan ganda, kepengurusan double Jatman. Ya, kalau PBNU tidak bergerak cepat, pengurus-pengurus Jatman di seluruh Indonesia, khususnya pengurus wilayah, tidak bergerak cepat, tidak bergerak strategis, maka akan sangat besar kemungkinannya terjadi ada dua kepengurusan Jatman, Jatman versi Pekalongan dan Jatman versi PBNU. Nah, maka tentu saja kalau itu terjadi adalah hal yang sangat tidak elok, ya kan. Jatman kan organisasinya para ulama, para kiai, para mursyid tasawuf, ya, para tokoh sufi di NU. Kalau tokoh sufinya aja konfliknya bisa setajam itu sampai kemudian melahirkan kepengurusan double, ada dua versi Jatman, maka ini adalah sebuah fenomena yang sangat menyedihkan, yang mestinya pengurus Jatman yang dipegang oleh para tokoh-tokoh sufi, tokoh-tokoh toriko, para mursyid tasawuf di NU bisa menjadi contoh tentang bagaimana disiplin berorganisasi, bagaimana mensikapi polemik konflik organisasi dengan adem, tapi faktanya karena berlarut-larut sehingga kemudian menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Oke, kita berharap bahwa PBNU tidak usah lelet lagi, tidak usah terlalu banyak pertimbangan, fakta, data telah dikumpulkan. Suara-suara dari pengurus Jatman, baik pusat maupun provinsi telah diperoleh, telah didengarkan sendiri. Mengapa kemudian sampai selelet itu, selamban itu, sampai sudah berapa, hampir 1 bulan, tidak ada follow up yang jelas. Ini kelambanan pengurus besar Nahdlatul Ulama di dalam mengatasi ini akan menjadi presiden buruk, presiden yang sangat menyedihkan, sangat memalukan. Bukan lagi, jangankan mengatasi polemik nasab, mengatasi polemik internal organisasinya sampai separah ini yang bisa menimbulkan perpecahan yang luar biasa di internal para guru-guru mursyid, para pengurus-pengurus torikoh di Indonesia ini. Menurut saya, mudah-mudahan jangan sampai terjadi lah, memalukan, izin para tokoh sepuh yang harusnya menjadi contoh, menjadi panutan, tapi justru mempertontonkan hal-hal yang tidak elok. Nah, ketika PBNU sudah mengambil sikap tegas tentang muktamar ini, keluarkan surat demisioner, tunjuk provinsi mana untuk menggelar atau bentuk kepanitiaan muktamar versi PBNU resmi, saya kira apapun yang akan dilakukan oleh Pekalongan, walaupun akan menggelar muktamar sendiri, sudah tidak punya
taring dan tidak punya legitimasi organisasi apapun. Tapi sepanjang PBNU masih maju mundur, takut-takut, tidak tegas, bersikap sampai berlarut-larut begini, maka potensi konflik, potensi dualisme kepengurusan di depan mata. Dan sekali lagi itu sangat memprihatinkan. Mudah-mudahan segera bergerak cepat PBNU untuk mengatasi tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.